Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini kita kembali lanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh ini kita akan masuk ke dalam fasal pembahasan berikutnya, faslun fi tadabburi kalamillahi ta'ala, fasal pembahasan tentang adanya anjuran bagi kita semua untuk mentadaburi kalam Allah, untuk mentadaburi Al-Quran, untuk mentadaburi firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini mengatakan dalam Al-Quran, qala Allah ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbaru biayatih. Kitabun, satu kitab, anzalnahu, yang kami turunkan ia, ilaika, kepadamu Muhammad, mubarakun, dan keberadaan atau turunnya kitab itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi keberkahan tersendiri bagi kita umat manusia. Kita lihat, coba kita perhatikan dalam kehidupan kita betapa banyak orang yang dekat dengan Al-Quran kehidupannya berkah, ya. Dia membaca Al-Quran, bahkan punya keahlian terhadap ilmu Al-Quran, kehidupan orang ini berkah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini dengan sendirinya mengatakan, kitabun, Al-Quran itu satu kitab suci, anzalnahu ilaika, yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi suatu keberkahan, mubarakun. Tetapi bukan hanya semata-mata itu fungsinya Al-Quran, yang paling penting daripada itu semua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, liyudabbaru ayatih, supaya kita bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Begitu juga dalam firman yang lain pada surat Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berkata, wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah kalian tidak mentadaburinya Al-Qur'an. Di dalam surat Ali Imran ini ditambah oleh Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, bukan sumbernya Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau antara satu ayat dengan hadis yang lain, atau antara satu prediksi yang dilakukan dalam satu ayat dengan kenyataan yang terjadi, akan banyak terjadi konflik, akan banyak terjadi perbedaan, akan terjadi pertentangan di sana sini antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu ayat dengan hadis, atau antara satu prediksi
memprediksi Al-Quran dengan kenyataan yang terjadi. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita yang membaca Al-Quran ini untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah, afala yatadabbaruna Al-Quran, mengapa kalian tidak mau mentadaburi Al-Quran? Bukan hanya sekedar membaca atau membaca artinya, tetapi lebih jauh daripada itu juga ikut serta mentadaburi, menaruh pikir. Ya, tadabbur itu menaruh pikir atau menaruh rasa terhadap setiap bacaan Al-Quran yang dibacakan atau yang kita baca sendiri. Kata Allah kemudian, walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu sumbernya bukan berasal dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti banyak sekali benturan di sana sini antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu ayat dengan hadis yang lain, atau antara satu prediksi ayat dengan apa yang kenyataan terjadi. Tapi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, seusia Al-Quran yang sudah lebih daripada 1400 tahun yang lalu turun kepada Nabi Muhammad, belum kita temukan satu pernyataan Al-Quran pun yang kemudian saling bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau pernyataan Al-Quran yang bertentangan dengan sabda Rasulnya, atau pernyataan atau lebih tepatnya prediksi Al-Quran yang bertentangan dengan sejarah atau kenyataan yang terjadi. Belum ada itu yang terjadi. Bahkan Al-Quran itu memprediksi dalam kenyataan yang paling ekstrim sekaligus. Ya, misalnya ya, kalau kita baca Al-Quran itu surat Ar-Rum yang awal-awal daripada ayat itu memprediksikan kekalahannya bangsa Romawi. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nah, prediksi itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam keadaan Nabi Muhammad sangat terpuruk. Bahkan ya, Nabi Muhammad sedang menghadapi agresi orang-orang, seluruh kabilah, seluruh bangsa, seluruh kelompok, seluruh partai yang ada di Arab pada saat itu menyerang kota Madinah. Nah, untuk mencegah ambruknya kota Madinah dari serangan mereka, Nabi Muhammad membangun parit, atau juga perang tersebut dikenal dengan sebutan perang Khandaq, karena strategi perang yang dipakai oleh Nabi Muhammad adalah perang parit. Nah, sedang dalam keadaan terkepung seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memprediksi jauh lagi. Ghulibatir Rum, Muhammad ini bukan hanya akan mengalahkan pasukan Ahzab yang ada di depan dia, tapi lebih jauh nanti dia juga akan mampu mengalahkan pasukan Romawi. Nah, tentu pada ayat itu turun, Nabi Muhammad diledekin sama orang Arab. Muhammad, lawan aja kami ndak beres, masa mau cita-cita mengalahkan bangsa Romawi? Jadi bangsa Romawi 1400 tahun yang lalu lebih kurang kekuatannya itu sama seperti Amerika atau Cina di zaman kita sekarang, kuat sekali. Sedangkan Nabi Muhammad kekuatan militernya lebih kurang sama kayak Indonesia lah. Jadi tidak mungkin Indonesia bisa mengalahkan Amerika ya kalau berperang itu, dengan berbagai problematikanya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan seperti itu menurunkan ayat Ghulibatir Rum, bangsa Romawi suatu saat kelak akan ditaklukkan. Nah, 300 tahun kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbukti kebenarannya. Ya, ada seorang khalifah dari dinasti Turki Utsmani namanya Muhammad Salim II. Dia menyerang Selat Bosporus dan kemudian menyerang ibu kota Bizantium, Konstantinopel, berhasil menaklukkan Konstantinopel. Kemudian kota tersebut diubah namanya menjadi Istanbul yang sekarang berada di negara Turki. Nah, itu contoh-contoh faktual ya bagaimana Al-Quran ini kalau kita tadabburkan, bahkan dalam keadaan yang mustahil sekalipun, dia memprediksikan akan terjadi sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, menganjurkan kepada kita, Al-Qur'an itu jangan sekedar dibaca, atau Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar dihafal, tapi lebih jauh daripada itu ada keharusan bagi kita semua juga untuk ikut mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Innama anzalallahu kitabahu, sesungguhnya tujuan utama daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, maksudnya Al-Qur'an kepada kita, liyata'addabu ibadahu biadabihi, agar kita ini sebagai umat sebagai umatnya Nabi Muhammad yang dikenakan kepada kita perintah-perintah yang termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an, liyata'addaba, untuk kemudian punya adab, ya, kemudian punya etika. Jadi Bapak Ibu, yang paling tinggi dari apa yang seharusnya dimiliki oleh manusia itu adab. Bahkan dari segi ilmu pedagogis sekalipun, adab itu ditempatkan oleh Rasulullah SAW di atas ilmu pengetahuan. Jadi tak ada makna, tak ada arti orang yang punya ilmu banyak tapi tidak punya akhlak, tidak punya adab, itu tidak ada makna. Bahkan yang lebih menarik, orang-orang tak bertuhan, ya, seperti para filosof Yunani, orang-orang yang sampai batas tertentu tidak percaya kepada Tuhan, menurut mereka setelah politik, ya, setelah politik yang digunakan sebagai alat oleh para politikus untuk mengatur masyarakat, jadi dalam ajaran Aristoteles, dalam ajaran Plato, dalam ajaran Socrates, itu yang paling tinggi itu politik. Karena dengan politik itu manusia punya kemampuan bersiasat, berstrategi untuk mengatur manusia, antara hubungannya dengan negara, atau manusia antara hubungannya dengan sesama manusia, atau manusia antara hubungannya dengan lingkungannya. Itu politik, yang menggunakan alatnya itu politik. Tapi di atas itu Bapak Ibu ada yang disebut dengan moral dan etika, kata Aristoteles. Jadi orang berpolitik kemudian tidak punya etika dan moral, tidak ada makna ini sama sekali. Hancur negara gara-gara orang yang punya politik pandangannya oportunis maupun pragmatis. Maka kemudian di atas politik itu ada yang disebut dengan filsafat etika, filsafat moral, itu yang dijelaskan oleh Aristoteles dan Socrates. Nah, sampai batas tertentu apa yang dijelaskan oleh Socrates, Aristoteles, Plato tersebut sama persis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Rasulullah setelah mendapatkan wahyu yang pertama langsung mengeluarkan statement, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus tujuannya selain untuk mendakwahkan tauhid kepada umat manusia, untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu tujuan kedua. Bahkan lebih jauh lagi nanti Nabi Muhammad SAW juga mengatakan al-adabu fawqal ilmi, yang namanya adab, yang namanya akhlak, moral, etika itu jauh melampaui daripada ilmu. Nah, ini jadi maka kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada kita, tujuan utamanya salah satunya adalah liyata'addaba ibadahu biadabihi, supaya kita bisa kemudian beradab dengan adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, wa yatakhallaqu bi akhlaqihi. Kemudian kita juga diperintahkan untuk punya kemauan berakhlak, berkarakter sebagaimana karakternya Al-Qur'an. Dulu datang sekelompok sahabat ke rumah Rasul. Ternyata yang dicari tidak ada, ketemunya dengan istrinya Rasul, Sayyidah Aisyah. Singkat cerita, tetamu sahabat ini bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu pertanyaan itu, bagaimana karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab sama Sayyidah Aisyah, khuluquhul Quran. Karakternya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an itu sendiri. Jadi Al-Qur'an Al-Quran itu atau Nabi Muhammad SAW itu adalah penerjemah hidup daripada Al-Quran. Jadi terjemahan yang berjalan, terjemahan yang hidup daripada Al-Quran itu ya Rasulullah SAW.
Maka kemudian dimintanya kepada kita wa yata'ammalu ma fihi minas sana'i 'ala Allah. Kita diminta at-ta'ammul. At-ta'ammul itu maknanya merenungi, ya tidak hanya tadi sekedar membaca, sekedar menghafal, tapi lebih jauh daripada itu kita juga diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi apa-apa saja yang dikandung oleh Al-Qur'an. Namun Bapak Ibu, perenungan ini kadang-kadang karena keawaman kita, karena keterbatasan pengetahuan dan intelektualitas kita menjadi sulit tanpa menggunakan ilmunya para ulama. Nah, ini menjadi sulit. Ini banyak contohnya ya. Kalau Bapak Ibu mungkin baca Al-Quran, mengerahkan semua kemampuan, segenap intelektualitas kita dalam membaca Al-Quran, sampai batas tertentu kita tidak bisa nangkap makna yang sebenarnya dalam sekali dari satu ayat itu, tapi run off aja, lewat aja seperti itu. Padahal kita sudah mencerahkan segenap kemampuan kita, segenap daya intelektualitas kita untuk menangkap makna-makna ilahiyah di balik ayat tersebut. Tapi karena tadi keterbatasan ilmu kita, keterbatasan kemampuan berbahasa kita, akhirnya makna-makna yang dalam itu tidak sempurna kita gali daripada Al-Quran. Nah, disitulah kemudian para ulama, bukannya nggak boleh ya, bukannya nggak boleh, tapi tadi karena kita punya keterbatasan, tidak semua kita mencurahkan 100% hidup kita ini untuk mempelajari Al-Quran. Ada yang kita harus cari rezeki, ada yang kita harus bekerja, ada yang kita harus berdagang, ada yang kita harus macam-macam lah, sehingga tidak 100%. Nah, ada orang yang 100% hidupnya dengan Al-Quran, tentu pemahaman mereka jauh lebih baik dibandingkan kita kalau kita baca Al-Quran. Maka kemudian para ulama mengatakan sampai batas-batas tertentu kita baca Al-Quran, tapi tidak pakai fasilitas ilmunya ulama, ini nggak maksimal, baca Al-Qurannya nggak akan maksimal. Ya, saya sering itu ditanya sama jamaah, Ustadz ini kok saya bingung baca ayat ini. Sama persis Bapak Ibu, dulu ada gubernur Khurasan namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Dia itu kalau baca Al-Quran bingung. Menurut Abdurrahman Al-Mahdi, yang profesinya bukan ulama, dia politikus, seorang gubernur, tapi dia punya minat yang luar biasa terhadap agama, terutama terhadap Al-Quran, dan dia sering baca Al-Quran tapi nggak pakai ilmu ulama, sehingga pada saat dia baca Al-Quran itu bingung. Menurut dia, sering dia temukan dalam Al-Quran satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain, atau satu ayat bertentangan dengan hadis Nabi, atau bahkan satu ayat bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi. Ini bagaimana cara menjelaskannya? Dia tulis surat, kemudian kebetulan dia hidup itu di zaman hidupnya Imam Syafi'i. Dia tulis surat kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pada saat itu sudah di Mesir, sedangkan Abdurrahman Al-Mahdi gubernur Khurasan. Khurasan itu daerah Uzbekistan sekarang itu. Dikirimlah surat. Imam Syafi'i pada saat datangnya surat itu sedang duduk-duduk lesehan ya, dengan murid-muridnya sedang duduk santai. Datang surat, dia baca, kemudian dia panggil salah seorang muridnya namanya Sulaiman bin Rabi, ya muridnya Imam Syafi'i. Sulaiman, kemari kamu, ini ada surat dari gubernur Khurasan yang dia bingung kalau baca Al-Quran, tidak ngerti maknanya, ya tolong tulis surat balasan buat dia, kita akan coba bantu dia untuk memahami Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, uktub hadhihi risalah, tolong balas surat ini, tolong tulis ulang, tolong tulis surat balasan buat surat gubernur Khurasan tadi. Nah, ditulis Imam Syafi'i sambil duduk santai, sambil sedikit berbaring, leseh-lesehan, kakinya menjolor seperti itu. Dia perintah muridnya untuk menulis apa yang ia diktekan. Sekali duduk, Pak, dalam waktu sekali duduk, dari pagi sampai ke zuhur dan kemudian sambung lagi ke asar, sekali duduk, balasan surat itu ngambil 387 halaman. Kemudian jadi kitab namanya Ar-Risalah. Jadi kitab Risalah itu dianggap sebagai kitab usulul fikih pertama. Sebenarnya nggak sengaja, beliau itu ingin tulis kitab khusus, duduk di perpustakaan nulis kitab khusus, enggak.
Bukan itu tujuannya. Tujuannya hanya untuk balas surat. Tapi suratnya Imam Syafi'i itu kepanjangan 387 halaman sehingga jadi kitab kemudian. Ya, kalau kita Pak duduk aja nggak tahu tulis kita. Duduk aja udah nggak tahu tulis. Duduk di perpustakaan nggak tahu tulis. Ulama dulu begitu dalamnya mereka memahami Al-Quran, maka pada saat orang kebingungan untuk memahami Al-Quran, datang kepada ulama, selesai masalah mereka. Yang sengkeraut di dalam kepala mereka itu terurai semua dengan sangat rapi oleh ilmunya Imam Syafi'i. Nah, nanti Bapak Ibu akan ketemu kalau baca Al-Quran nggak pakai ilmu tafsir, nggak pakai ulumul Quran, bingung sendiri itu baca Al-Quran. Contoh ya, saya paling sering itu ditanya sama jamaah itu. Sering saya ditanya sama jamaah tentang makna ayat dalam surah Al-Baqarah, nggak salah saya itu ayat di mana Allah berkata pada ayat itu, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Ya, kalau kita terjemahkan makna ayatnya, sesungguhnya Safa dan Marwah itu salah satu dari sekian banyak syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang ada di kompleks Masjidil Haram. Maka kata Allah, faman hajjal baita, barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, faman hajjal baita awi i'tamara, atau dia ingin mengerjakan ibadah umrah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Tidak ada dosa bagi orang yang ingin mengerjakan ibadah haji atau umrah untuk melakukan tawaf di antara Safa dan Marwah. Itu Bapak Ibu kalau baca ayat tadi nggak pakai ilmunya para ulama, bingung sendiri. Kenapa ibadah tawaf, ya kan, yang harus disempurnakan dengan sa'i, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan kata fala junaha, tidak ada dosa. Apa maksud ayat ini? Bukankah itu bahagian rukun ibadah umrah, itu salah satu rukunnya tawaf dan sa'i, ya kan? Kok nggak ada dosa? Bahkan berdosa kita kalau meninggalkan sa'i. Begitu juga ibadah haji, salah satu rukunnya itu tawaf dan sa'i. Kok Allah bilangnya fala junaha, tidak ada dosa? Padahal ibadah haji itu nggak sempurna kalau kita nggak melakukan sa'i. Apa maksudnya? Sering itu ditanya kepada saya. Nah, ini kenapa kok muncul pertanyaan ini? Ya karena kita baca Al-Quran nggak pakai ilmu Bapak Ibu. Tapi kalau baca Al-Quran nggak pakai ilmu, nah ini selesai sudah. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak akan muncul di kepala kita, selesai dengan ilmunya para ulama. Jadi ini nggak bisa kita lepaskan. Ya, nggak bisa kita lepaskan dengan konteks sejarah pada saat ayat itu turun. Bagaimana keadaan Mekah? Tentu keadaan Mekah pada saat itu tidak sama dengan keadaan Mekah seperti kita sekarang. Kayak seandainya ya, bapak-bapak ini baca ayat pertama dari surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu di sini baca ayat tadi, kemudian yang terbayang karena Allah menyebut Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang terbayang di kepala kita Masjidil Haram sekarang, itu terjebak, sesat Bapak Ibu. Masjidil Haram yang dimaksud di sini adalah Ka'bah, karena dulu itu tidak ada Masjidil Haram dalam bayangan seperti yang kita lihat di zaman kita sekarang. Kalau sekarang kan namanya Masjidil Haram itu ada Ka'bah di tengah, kemudian ada mataf tempat tawaf yang panjang, ya kan? Kemudian ada masjid yang mengelilingi, ya kan? Kemudian di samping kanan, samping kiri, utara, selatan ada hotel. Itu mana ada semua di zaman Nabi itu? Nggak ada Bapak Ibu. Terus yang dimaksud dengan masjid di situ apa? Ya Ka'bah sendiri. Dulu orang jualan di tempat tawaf kita sekarang itu tempat lapak orang jualan di masa Nabi itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, bayangannya Masjidil Haram sekarang, sesat pikir Bapak Ibu itu.
Jangan dibayangkan waktu Allah bilang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, sama Masjidil Haram di zaman kita dengan zamannya Nabi itu sesat pikir. Ya, maka butuh yang namanya ilmu, ya ilmunya para ulama untuk bisa memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dipahami oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Begitu juga pada saat tawaf. Dulu Bapak Ibu, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, umroh itu sudah ada. Ya, Nabi Muhammad SAW bahkan 4 kali melakukan umroh seumur hidupnya. Ya, jadi Rasulullah sempat mengerjakan umroh 4 kali seumur hidupnya dan sekali tok melaksanakan ibadah haji. Dari 4 kali pelaksanaan ibadah umroh yang dilakukan Nabi, 3 diantaranya sebelum beliau mengerjakan ibadah haji, sekali bersama dengan haji, karena haji itu tidak boleh dikerjakan tanpa menggabung dengan pelaksanaan ibadah umroh. Allah yang bilang dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke tanah suci haji saja tidak sah itu ibadah haji, harus digabung dengan pelaksanaan ibadah umrah. Nah, kemudian Rasulullah memperkenalkan 3 cara pelaksanaan gabungan haji dan umrah. Umrah dulu, haji belakangan, namanya tamattu. Haji dulu, umrahnya belakangan, namanya ifrad. Haji dan umrah dalam satu niat namanya qiran. Jadi haji belakangan, umrah sudah dahulu. Nabi Muhammad 3 kali sudah berumrah sebelum beliau melaksanakan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu di antara Safa dan Marwah itu ribuan berhala di situ. Banyak sekali berhala. Jadi di bukit Safa itu diletakkan nama berhala namanya Ilaf. Ada berhala namanya Ilaf, diletakkan besar betul itu Ilaf itu. Di bukit Marwah diletakkan berhala namanya Hubal, besar kali Hubal itu. Maka Nabi Muhammad setelah tawaf, kayaknya nggak nyaman saya sa'i, banyak berhalanya, nanti dianggap oleh banyak orang saya ini mendewakan berhala. Padahal dakwah ini kan tujuannya untuk menghancurkan kemusyrikan dan mengajak manusia bertauhid semata kepada Allah. Apa katanya nanti sama orang kalau sudah saya tawaf saya sa'i lagi, padahal di situ banyak berhala, nanti malah dianggap saya ini mendewakan berhala-berhala itu. Enggak sa'i. Maka kemudian Nabi dan beberapa sahabatnya melakukan umrah pada saat itu tidak mau melakukan sa'i, tawaf saja tidak sa'i. Turun ayat ini. Turun ayat ini, Inna Safa wal Marwata min syairillah, sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiarnya Allah. Faman hajjal baita, barang siapa yang mengerjakan haji, awi tamara, atau mengerjakan umrah, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, tidak ada dosa bagi dia untuk bertawaf, maksudnya melakukan sa'i. Tawaf itu maknanya muter-muter, sa'i itu kan muter-muter juga, itu dari Safa Marwah, Marwah Safa, seperti itu terus sampai 7 kali putaran. Maka Allah bilang fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Nah, kalau kita tahu cerita itu, memahami ayat ini tidak bingung lagi Bapak Ibu. Ya, yang menariknya nanti kita akan sampai ke dalam fasal pembahasan itu dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, beliau memfasalkan, membabkan ayat yang tadi saya bacakan tadi, Inna Safa wal Marwata min syairillah, itu ke dalam bab faslun, fasal pembahasan la yatrukul haqqu li ajlil batil. Nah, ini hebatnya para ulama. Dengan satu kasus beliau ambil kesimpulan umum, sehingga dengan kesimpulan umum itu menjadi pembimbing kita dalam segenap masalah, terutama masalah berhadapan dengan konflik atau pergulatan dalam satu tempat, ada hak dan ada yang batil, bagaimana sikap kita. Kata beliau, la yatrukul haqqa li ajlil batil. Kita ini sebagai muslim tidak boleh meninggalkan yang hak, yang benar, gara-gara di tempat itu ada kebatilan, tidak boleh itu. Dalil beliau apa? Peristiwa ini.
Di antara Safa dan Marwah kan banyak berhala, batil. Tapi sa'i itu sendiri Bapak Ibu hak. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk tetap melakukan sa'i, meskipun di tempat sa'i pada saat itu banyak berhalanya. Maka ditarik kesimpulan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam, la yatrukul haqqu li ajlil batil. Tidak boleh kita meninggalkan yang benar gara-gara ada kebatilan di tempat itu. Tidak boleh Bapak Ibu. Contoh lain misalnya, kita ini diundang ke acara walimahan. Memenuhi undangan walimah itu apa hukumnya? Wajib. Rasulullah bilang, hakul muslim ala muslim khamsun. Ada 5 hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Salah satunya sebut Rasulullah ijabatu dakwah. Kalau diundang Anda penuhi undangan itu. Nah kebetulan di acara walimah ini ada organ tunggal. Biasanya ke daerah perbatasan, nah, itu ada itu Aceh Tamiang, Aceh Timur, daerah Singkil, itu banyak itu. Sumatera Utara ada. Kalau Sumatera Utara bahkan bukan lagi organ tunggal, organan ya. Kalau di sana itu kan. Nah, apakah kita kemudian tidak memenuhi undangan Mbak gara-gara ada organ tunggal itu? Gimana? Tidak boleh. Kita tetap wajib memenuhi undangan, la yatrukul haq, memenuhi undangan kebenaran. Ada batil di situ, ada organ tunggal, nggak boleh kita tinggalkan undangan itu. Jadi Bapak Ibu ini nanti kalau lihat orang ini, kenapa itu Tengku itu kok pergi acara walimahan padahal ada dangdutan di tempat itu. Jadi tidak boleh cara memahaminya seperti itu salah fatal itu. Beliau memenuhi undangan, wajib itu, nggak boleh kita tinggalkan yang hak gara-gara ada kebatilan di situ. Tidak boleh. Itu 2 perkara yang berbeda, itu harus dipilah dan dipilih. Begitu juga kata ulama, seandainya kita tahu ini ada orang jahat meninggal dunia, ya, ada preman, bos preman meninggal dunia, yang mengurusi jenazahnya preman-preman semua, kemudian diundang seorang Tengku untuk mengurusi atau membacakan doa. Itu kata para ulama, kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam, orang ini wajib menghadiri itu. Kenapa? Mentajhis mayit itu hak. Oh, yang meninggalnya orang jahat, nah itu batil. Maka kemudian yang hak nggak boleh ditinggalkan gara-gara ada kebatilan di situ. Nanti yang lebih parah lagi, seandainya bapak-bapak ini yang sudah soleh, yang ngerti syariat nggak datang, boleh jadi nanti tajhis mayitnya nggak sesuai dengan syariat. Kenapa? Nggak ada yang punya ilmu. Mayit yang seharusnya direbahkan didirikan seperti ini, kan jadi kacau itu. Nah, maka harus dihadiri Bapak Ibu. Ini kan. Jadi kalau kita nggak pakai ilmunya ulama, ya nggak ngerti yang gini-gini ya. Maka dengan ilmunya ulama, oh iya ya, seperti itu. Ya, Rasulullah SAW kalau datang jenazah selalu ditanya, apakah mayit ini punya utang apa enggak. Kalau mayit punya utang, Nabi Muhammad tidak mau sholat. Bahkan dia perintahkan, sallu ala sahibikum, kalian saja deh yang sholat sama jenazah ini, saya nggak mau sholatin. Sampai suatu hari ada mayit meninggal dunia, dibawa ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sholatkan mayit ini. Nabi Muhammad kembali tanya, apakah mayit ini ada utangnya? Kemudian ahlul bait daripada mayit menjawab, ya dia punya utang. Rasulullah bilang lagi, sallu ala sahibikum, kalian aja deh sholat, saya enggak. Kemudian datang Barra' bin Azib radhiyallahu anhu. Barra' bin Azib kebetulan CS, teman dari si mayit ini. Kata Barra', ya Rasulullah, dainuhu alayya, saya akan jamin utang dia. Utang dia akan saya lunasi. Karena ada yang menggaransi Nabi Muhammad SAW baru mau menyolatkan jenazah. Solat, setelah solat dikuburkan. Beberapa hari kemudian Nabi Muhammad mimpi. Orang ini terkantung-kantung ruhnya di antara alam syahadah, alam dunia ini dengan alam barzah, alam gaib, tergantung-gantung itu. Setelah sholat subuh, Rasulullah nggak zikir hari itu. Langsung dia panggil, aina Barra', mana Barra' bin Azib, mana dia? Ada datang nggak? Oh ternyata ada, Barra' bin Azib datang. Tal, kata Rasulullah, kemari kamu kan kemarin itu sudah janji mau melunasi utang si mayit itu, kenapa belum kamu lunasi?
Saya semalam mimpi ruhnya itu terkantung-kantung gara-gara kamu belum lunasi. Pukul jidat, kalau buat kita itu tepuk jidat. Lupa saya Nabi. Lupa, Bara bin Azib lupa. Yang resikonya ruh orang tergantung-gantung itu gara-gara dia lupa bayar utang. Tergantung-gantung. Maka kemudian Rasulullah bilang, terbit matahari segera cari orang-orang yang punya hutang dengan mayit tadi, segera lunasi supaya dia nggak tergantung. Siap, kata Bara bin Azib. Nah kemudian para ulama, Bapak Ibu, dikatakan oleh dalam fikih Syafi'i itu karena ulama warasatul anbiya, nggak boleh itu hukumnya seorang ulama itu menyolatkan jenazah mayit yang ada utangnya. Hati-hati ini ahli kredit, ahli pinjol, pinjaman online, hati-hati. Nggak boleh itu ya. Jadi makruh tahriman bahkan itu. Jadi kalau ada mayit, ini banyak utangnya, nggak boleh disolatkan. Tapi Bapak Ibu, untuk mengamalkan kaidah la yatrukul haqqa li ajalil batil, sholat jenazah kan hak benar, utang batil. Ulama punya siasat untuk mengkompromikan itu. Bagaimana caranya? Sebelum jenazah dikeluarkan, salah satu yang wajib ditanya itu, apakah jika ada mayit ini punya utang yang kecil-kecil yang bisa dimaafkan, apakah kan pemaaf kan gitu. Iya kan? Nah, itu siasatnya para ulama itu, Pak. Kalau utang-utangnya besar yang nggak bisa dimaafkan, insya Allah rumah Ahlul Bait terbuka 24 jam. Bagi siapapun yang mau datang, ahlan wasalan, kita akan selesaikan utang. Itu cara ulama menggaransi. Kayak Nabi tadi, pada saat ada yang menggaransi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menyolatkan jenazah. Begitu juga gini, Pak. Pada saat ada yang menggaransi, kemudian kita dibenarkan untuk menyolatkan jenazah si mayit tadi. Seperti itu. Nah, maka kemudian Al-Quran itu menjadi sangat nikmat kita baca pada saat kita paham maknanya ya. Dan Bapak Ibu nggak akan mungkin bisa paham maknanya kalau nggak pakai ilmunya para ulama. Tapi Al-Quran itu, Pak, 1-2 ayat aja kita baca nggak betah kalau kita nggak paham sama sekali apa yang kita baca, ya kan? Gimana betahnya? Maka jangan heran, Pak, kalau orang yang ngerti Al-Quran, hafal Al-Quran, paham pada Al-Quran, itu diajak sholat 1 rakaat 10 juz, oke itu. Ya kenapa? Karena dia paham, hafal, paham lagi terhadap itu. Kayak Bapak lah, dibacakan dongeng ya, atau dibacakan novel. Dibacakan novel, itu 1, 2, 3 jam kita duduk, tidak terasa, Pak. Karena kita paham alur ceritanya, ya kan? Tapi Bapak Ibu, kalau kita tidak paham, surat Al-Ikhlas saja langsung bergumam dalam hati, teptat imamnya. Padahal yang dibaca surat Al-Ikhlas. Nah, ini ya masalahnya pada pemahaman kita ini. Maka minta oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, wa yata'ammalu ma fihi minas sana'i 'ala Allah. Kita harus berkontemplasi, yang memikirkan ya apa-apa saja akhlak-akhlak mulia yang diajarkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yatadabbara dzalika hatta yafhama la yumkinu al-amalu bihi. Barang siapa yang tidak pernah mentadaburi ayat Al-Quran sehingga dia punya pemahaman yang baik terhadap Al-Quran, la yumkinu al-amalu bihi, tidak mungkin dia kemudian mampu mengamalkan dengan baik semua ajaran daripada Al-Quran itu. Fa innahu rasaila arsalahullah ila ibadihi liyamfudhuha. Karena Al-Quran itu termasuk rasail, risalah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, liyamfudhuha, untuk kemudian kita tunaikan, untuk kemudian kita laksanakan, la linaqra alaihim, bukan hanya sekedar untuk dibaca. Meskipun memang Rasulullah bilang baca Al-Quran tidak paham makna, itu sudah dijamin pahalanya sama Allah. Maka definisi Al-Quran itu salah satunya adalah al-ma'budu bitilawati, yang bernilai pahala kalau dia dibaca meskipun tidak paham. Apalagi kalau kita paham maknanya, itu luar biasa pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
fala yafhamuha wala yuqimuha. Jadi baca Al-Quran semata tidak paham, bahkan kita nggak menjalankan isi perintahnya, ini bukan bagian daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan bacaan kita di subuh yang berbahagia ini. Sebelum saya akhiri pertemuan kita kali ini, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Terkait dengan pernyataan tadi bahwa ada keyboard, sementara kita memang keyboard itu memang tidak ada acara pernikahan. Apa yang kita sikapi, kita datang memang wajib sementara ini batin, jadi kita makan langsung pulang atau kita cuma salaman langsung pulang atau gimana? Harus bersikap seperti apa? Ya, bersikap seperti biasa Pak, seperti tamu yang diundang, ya, tanpa tanpa membuat masalah baru. Datang seperti biasa. Jadi yang wajib walimah itu bukan makannya. Bapak Ibu datang ke walimahan itu yang wajib bukan makannya ya, tapi menyalami atau menyelamatkan, mempelai ya, atau lebih tepatnya menyelamatkan kedua belah pihak. Karena dalam pernikahan itu bukan hanya menggabungkan laki-laki dan perempuan, tapi menggabungkan dua keluarga besar itu kan. Jadi menyelamatkan itu. Ya, jadi makan itu konsekuensi seorang tuan rumah yang sudah mengundang tamu itu. Jadi masa sudah mengundang tamu kemudian tidak diberi makan, nah, itu kan nggak etis. Maka Pak, Ibu, dalam tradisi masyarakat kita Aceh, asal kita sudah kedatangan tamu, wajib kita muliakan. Itu bukan hanya tradisi kita Aceh ya, tapi sunnahnya Nabi Muhammad ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, maka dulu orang Aceh itu Pak, apapun pemahaman agamanya, apakah Muhammadiyah, apakah Ahlussunnah wal Jamaah, atau orang Dayah atau apapun itu, kalau buat acara atau ada samadiahan, tetap kasih makan itu kepada tamu itu. Kasih makan di sini bukan kasih makan pajuh kanduri baur mati, judulnya bukan itu, tapi dalam rangka memuliakan tamu. Setahu saya itu Abu Daud Ber'eh itu termasuk ulama yang tidak mengizinkan memberikan kanduri baur mati. Beliau fatwanya tidak boleh itu. Abu Daud Ber'eh, ulama Pusa itu termasuk ulama modernis pembaharu. Abu Daud Ber'eh, Tengku Abdullah Ujung di Rimba, ya kan? Mereka itu Bapak Ibu termasuk nggak boleh itu kanduri pada orang mati, itu nggak boleh. Tapi mereka ini kalau ada samadihan pada keluarga mereka, itu tamu diberikan makanan. Tapi babnya bukan bab lagi kanduri kepada orang meninggal, tapi babnya menghormati tamu ini, ya kan? Masa orang jauh dari Banda Aceh misalnya datang ke Bernun untuk samadiah, kalau ada famili Tengku Abdullah di Rimba meninggal dunia, datang jauh-jauh dari Banda Aceh, cuma dikasih air putih, atau air putih pun tidak dikasih. Ini namanya tuan rumah kurang ajar. Kalau seperti itu namanya tuan rumah kurang ajar. Nah, maka Bapak Ibu, ulama dulu itu ngerti yang gini-gini ya. Jadi dia kenduri itu bukan dalam rangka mayitnya, tapi dalam rangka menghormati tamunya, seperti itu. Nah, begitu juga kita datang ke walimah, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan sebagai seorang tamu, kita lakukan. Apa itu? Menyelamati. Maka kalau orang ngerti, sudah ngaji Bapak Ibu, kalau datang ke walimahan bukan makan dulu. Ya, salamin dulu, ya kan? Nah, tapi kalau dalam keadaan wah ini yang salaman, kalau kan sekarang rame ya, beda ya dulu dengan masa Nabi. Masa Nabi itu Pak, Ibu, walimah nggak pakai tenda. Walimah itu dalam rumah Nabi. Itu ingat saya cerita pada saat Nabi Muhammad nikah dengan Ummu Habibah. Ya, Rasulullah punya salah satu istri namanya Ummu Habibah. Beliau nikah dengan Ummu Habibah di malam hari. Jadi nikah di masa Rasul, walimah di masa Rasul malam hari Pak, bukan siang hari.
Di zaman kita aja siang hari. Itu pun setelah konflik ya. Kalau dulu sebelum konflik, setahu saya malam hari. Nenek saya nikah dengan kakek saya itu masih malam hari itu. Ya, kalau sekarang sudah siang hari. Dulu Nabi Muhammad nikahnya malam. Nikah malam, walimahnya juga malam. Rumah Nabi Muhammad kan kecil, Pak. Tipe 27 meter persegi itu rumah Nabi. Bapak Ibu nanti kalau sudah buka lagi haji atau umrah, pergi ke Madinah itu ada Museum Nabawi itu. Ada museum dari bab 17 itu ada museum namanya Museum Asmaul Husna. Di situ ada sketsa rumah Nabi Muhammad. Ya, ditulis di situ rumah Nabi Muhammad itu luasnya 27 meter persegi. Ya, luas sekali rumah kita, Pak. Rumah kita itu rumah bid'ah itu namanya. Bukan rumah sunnah itu. Rumah bid'ah itu. Jadi Nabi Muhammad buat walimah di rumahnya itu yang 27 meter persegi. Karena terbatas ruang, maka bergelombang datang sahabat itu. Masuk 30, masuk 40, makan keluar, masuk kelompok kedua, makan selesai keluar. Seperti itu terus. Sehingga kelompok terakhir ini agak larut malam, Pak. Sudah larut malam, nah, dia kelompok terakhir sekitar 30-40 orang masuk ke rumah Nabi. Lihat kanan kiri nggak ada lagi orang, maka mereka memperpanjang obrolan bersama Rasul. Ya. Ditegur sama Allah. Nabi Muhammad nggak negur. Nah, Nabi Muhammad nyantai kan, nggak negur. Tapi sikap seperti itu kayaknya kurang sopan, apalagi kan malam pengantin. Ini sahabat nggak paham ini, ya kan? Dia ngajak ngomong terus Nabi Muhammad. Maka turun surah Al-Ahzab itu. Wa idza tu'imtum fantashiru. Kalau kalian sudah makan, cepat keluar. Wala musta'nisina li hadis. Jangan panjangin lagi obrolan kalian dengan Nabi Muhammad. Fa inna dzalika yu'zin nabi wa yastahi minkum wallahu la yastahi minal haq. Karena panjangnya obrolan kalian dengan Nabi menyebabkan Nabi dalam keadaan tidak nyaman, dan itu membuat Nabi menderita, dan Nabi malu menyampaikannya kepada kalian, tapi Allah tidak malu menyampaikan kebenaran. Nah, karena ayat turun, Nabi Muhammad kan wajib baca, Pak. Jadi kalau nggak turun ayat, Nabi Muhammad ya diam aja sampai jam 3 malam, sampai jam 3 malam tamu itu. Turun ayat, coba Bapak Ibu. Maka saya baca kitab tafsir itu, para ulama ini ngajak kita saat itu dalam posisi Nabi. Ada tamu, Pak, tamunya nggak ngerti diri, hana tero jamenya, ngobrol terus. Tiba-tiba turun ayat, Nabi Muhammad harus membacakan ayat itu kepada orang ini. Enak nggak Nabi itu? Nggak enak Nabi Muhammad. Ya, maka salah satu ajaran tasawuf, Bapak Ibu, namanya Jabrul Khatir. Jabrul Khatir itu apa? Jabrul Khatir itu sifatnya para nabi, para rasul, sifatnya para wali. Jadi yang bisa Jabrul Khatir itu nabi, wali, rasul. Jadi kalau Bapak Ibu mau dekat-dekat dengan mereka, pelihara sifat ini, Pak. Apa itu Jabrul Khatir? Menahan perasaan gak enak sama diri sendiri demi membahagiakan orang lain. Itu namanya Jabrul Khatir. Nah, Nabi Muhammad punya ini. Jadi beliau, aduh enggak enak. Tapi ya tamunya nggak ngerti-ngerti, ya sudahlah. Itu Nabi Muhammad, Pak, seperti itu. Para nabi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu belum duduk sikap Jabrul Khatir pada diri kita, itu jauh dari kata-kata soleh itu. Jabrul Khatir. Jadi apa? Membuat orang lain senang meskipun diri sendiri nggak nyaman. Itu Jabrul Khatir. Ya, maka orang-orang yang punya sikap itu, Pak, biasanya nggak senang membuka konflik dalam ruang terbuka dengan orang lain, nggak senang. Kalau ada konflik dia menghindar, meskipun itu tidak membuat dia nyaman. Tapi itu orang soleh. Nah, Nabi punya seperti ini, wali-wali seperti ini semua sikapnya. Oh, kalau enggak itu salah, mana ada orang soleh seperti itu? Di zaman kita kan penceramah seperti itu semua, Pak. Mencak-mencak marahnya. Mana ada ya, Pak Diduk soleh udah lagi kan, ya kan? Gitu. Nah, Jabrul Khatir. Jadi kita itu, Pak, kalau datang ada keyboard ya datang aja sebagai tamu, nggak usah. Bahkan nanti kata Syekh Izzuddin bin Abi Salam ada satu lagi bab namanya Faslun fi Saddiz Dzara'i Syarr.
kita harus menutup semua potensi-potensi yang bisa memungkinkan munculnya keburukan yang baru. Kalau kita melakukan itu, muncul potensi keburukan yang baru, maka yang ingin kita lakukan ini harus kita tahan diri, tidak boleh kita wujudkan. Contoh, dalam Al-Quran itu Rasulullah SAW pernah sempat meledekin Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang Quraisy. Itu benar, apa yang diledekin Nabi Muhammad itu benar. Berhala kok disembah? Tapi Allah melarang Nabi melakukan itu. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan keburukan yang baru. Dengan sikap Nabi Muhammad seperti itu akan muncul keburukan yang lain lagi. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian cela Tuhan yang disembah selain daripada Allah, nanti mereka akan balas celah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencela Allah kan keburukan, Pak. Muncul keburukan itu gara-gara apa? Gara-gara kita mencela Tuhannya mereka. Maka udah berhenti ini, jangan muncul keburukan yang lain lagi. Gitu kan? Atau dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, jangan kalian menghina bapak ibu kalian. La tasubbu abak wa la tasubbu ummak. Jangan kau menghina maki bapak ibumu. Datang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada seseorang yang memaki bapak dan ibunya sendiri? Apa maksud Nabi Muhammad? Yasubbu rajulu yasubbu ar-rajulu yasubbu ar-rajulu umma rajulin wa yasubbu rajulun aba rajulin fayasubba ummah fayasubbu abuh. Oh, bukan itu maksud saya. Kalian memaki bapak orang lain, maka bapak kalian dimaki. Kalian memaki ibu orang lain, maka ibu kalian juga dimaki. Jadi kalau kita nggak mau ibu bapak kita dimaki, jangan kita maki bapak dan ibunya orang. Memaki perbuatan buruk, dengan memaki itu memunculkan perbuatan buruk yang lain. Apa itu? Orang memaki bapak ibu kita. Bapak ibu datang ke acara orang, kemudian lihat keyboard, oh bid'ah, hancurkan keyboard itu membuat potensi keburukan baru. Orang rugi dari segi ekonomi, merusak acara orang, keburukan juga mungkar. Kemudian kemungkinan besar bapak ini ditempeleng nanti sama orang keyboard itu, keburukan yang ketiga. Jadi berurut-urut keburukan gara-gara satu keburukan yang kita lakukan. Maka ulama kemudian mengatakan fisad dizara'i syarr. Jangan kita kemudian membuka gara-gara tindakan kita itu membuka kejahatan-kejahatan baru. Ya udah, datang aja. Karena bukan saatnya kita melakukan nahi mungkar di saat itu. Dalam rangka kita datang memenuhi undangan, jangan munculkan masalah. Ya datang, makan, selamat, menyalami, ya ada orang-orang yang kita kenal, silaturahim. Jangan pula datang tutup telinga nanti, aduh haram. Itu kelebihan. Orang nggak ada ilmu itu, ekstremis yang nggak ada ilmu itu. Jadi Bapak Ibu kalau punya ilmu ini kan gampang. Ya hidup kita ini gampang. Ya, sesuai dengan tuntunan, tidak harus melanggar daripada tuntunan itu sendiri. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.